sedang bekerja membahas RUU KKG. Ini adalah salah satu RUU yang juga merupakan inisiatif daripada Komisi 8. Kenapa? Karena memang dia sangat strategis. Dan yang kedua adalah karena memang sebenarnya draft ini atau rancangan ini juga sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2011. Sudah lama, tetapi belum selesai. Dan makanya masa persidangan ini tentu kita kejar. Kita harapkan RUU ini bisa, masa persidangan ini bisa kita tuntaskan untuk kita serahkan ke balik masa persidangan ini. Mungkin masa persidangan ini bisa disahkan, kita harapkan habis reses nanti, kita harapkan RUU ini bisa disahkan, ataupun istilahnya tahun 2013 ini target kita RUU kesetaraan dan keadilan gender ini bisa kita sahkan menjadi undang-undang. Memang harus kita akui tidak semudah sesederhana yang kita bayangkan. Ternyata memang dalam perjalanannya memang memerlukan kesabaran, memerlukan terus komunikasi dalam rangka untuk mengakomodir berbagai pihak, terutama stakeholder, sehingga dengan demikian makanya tidak heran kalau RUU ini mendapat perhatian yang sangat luar biasa dari masyarakat, terutama dari kaum perempuan sendiri, karena memang kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender bagi semua. Tentu tidak hanya bagi perempuan, tapi bagi laki. Jadi itu semua kita. Nah, betapa pentingnya RUU ini. Nah, tentu saudara-saudara juga mungkin pernah mendengar sejak awal, sebenarnya juga ada isu-isu apakah RUU ini nantinya betul-betul sangat liberal, atau bagaimana, tapi saya kira tidak. Saya sudah mengikuti sejak awal, sejak menjadi ketua panja ini, sudah saya pelajari, ternyata tidak ada hal-hal yang memang sifatnya seperti yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat kita. Dan justru dia mengakomodir apa yang menjadi harapan dari masyarakat kita. Saya kira itu ya sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan. Ibu Nini, kalau tadi dikatakan bahwa ini perempuan diharapkan bisa setara dengan laki-laki. Kalau Komnas Perempuan sendiri melihatnya dari RUU KKG ini seperti apa, Bu? Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa RUU ini juga dipandang sebagai RUU yang sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam setiap relung kehidupan pembangunan di Indonesia. Memang pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan begitu banyak undang-undang, milestone kalau saya boleh bilang, milestone materi undang-undang yang memastikan kesetaraan laki-laki dan perempuan cukup banyak, ya, termasuk penghapusan diskriminasi dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, mulai dari konstitusi sampai yang terakhir kita tahu kita punya ratifikasi Konvensi Migran 1990, itu juga terkait dengan pemenuhan hak perempuan pekerja migran dan keluarganya. Tetapi seperti yang juga kita pahami bahwa secara realitas masih cukup luas ketidakadilan gender, diskriminasi gender, kekerasan terhadap perempuan yang juga berimplikasi terhadap pembangunan ini kemudian tidak merata kuenya, utamanya bagi perempuan. Memang perempuan bukan kelompok rentan, tapi dia menjadi rentan akibat diskriminasi. Nah, melalui undang-undang ini diharapkan tidak ada lagi diskriminasi berbasis gender yang sampai hari ini dialami perempuan. Begitu ya, Pak ya? Nah, ada beberapa hal yang memang kita anggap catatan penting. RUU ini sebetulnya dulu sekali dalam program legislasi nasional 2004-2009 sebetulnya sudah pernah masuk ya Pak ya, menjadi inisiatif pemerintah, tapi kemudian menjadi berhenti. Lalu sekarang 2010-2014 kembali lagi digulirkan dan menjadi inisiatif DPR.
Oleh karena itu, saya kira seluruh stakeholder, baik pemerintah, masyarakat sipil maupun Komnas Perempuan, sebagai salah satu national human rights institution selain Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak, merasa penting mendorong terwujudnya RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Sebelum nanti kita tanya jawab, saya mau bertanya dulu ke Pak Said. Pak Said ini kan berbicara mengenai gender, orang lebih cenderung ke perempuan ini Pak. Apakah dalam RUU KKG ini nantinya juga dibahas tentang kesetaraan gender atau yang juga menyamakan laki-laki dengan perempuan? Memang benar banyak yang memahami bahwa seolah-olah kesetaraan gender ini hanya ditujukan kepada perempuan saja. Padahal tidak. Kan setara, namanya setara, ya kan, setara, gender, berarti kan jenis kelamin berarti sama, laki-laki dan perempuan itu harus sama kedudukannya, haknya dari segala aspek kehidupan, baik dari segi hukumnya, partisipasinya di dalam pembangunan, ini harus sama. Nah tentu kenapa undang-undang ini diperlukan, karena memang kita merasakan masih banyak hal-hal yang kita rasakan masih bukan mungkin, memang kenyataan fakta masih belum setara. Ya untuk terang saja kadang-kadang posisi kaum perempuan ini masih di bawah. Sering di bawah, Pak. Bukan, dalam arti kata ya, kadang-kadang hal itu. Kadang-kadang bisa terjadi kekerasan KDRT di rumah tangga. Yang menjadi korban itu saya kira hampir mayoritasnya itu perempuan, begitu. Jadi saya kira ini adalah keadilan dan kesetaraan untuk laki-laki dan perempuan, tetapi jangan pula diartikan oh kita ingin nanti perempuan juga manjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Tentu tidak sama, ya kan? Tidak dimaksudkan undang-undang ini oh kalau laki-laki itu ditugaskan bisa panjat pokok kelapa, ambil buah kelapa, maka perempuan juga diharapkan panjat pokok kelapa, petik buah kelapa juga. Tidak mungkin. Perempuan tentu kita hormati kodratnya selaku perempuan, dia harus melahirkan. Nah itu tugas perempuan, bukan tugas laki-laki untuk hamil dan melahirkan. Jangan laki-laki meminta untuk hamil, itu salah. Nah, jadi saya kira keadilan itu yang utama, terus tentunya juga baru ada kesetaraan di segala aspek, sebagaimana tadi katakan Ibu tadi. Dan itu juga adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya kira Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender ini juga salah satunya amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945 kita. Itu. Dan saya kira satu hal, ciri-ciri negara yang maju itu adalah apabila di dalam implementasi kehidupan dalam segala bidang pembangunan ini, dia mempunyai kesetaraan gender. Maka kita jangan heran kalau negara-negara lebih maju itu umumnya peran laki-laki dan perempuan itu sama, imbang. Nah kita kenyataannya memang kadang-kadang masih ada kelemahan-kelemahan di negara kita. Inilah yang harus kita perbaiki. Kita harapkan dengan ada undang-undang ini, maka laki-laki, perempuan mempunyai kontribusi dan juga berpartisipasi yang sama di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga di dalam rangka hidup berpolitik di pemerintahan juga. Saya kira demikian. Bu ini bagaimana Bu dari draft yang mungkin sudah ada dibahas di DPR? Iya. Sebelum saya masuk ke draft ya, barangkali saya ingin menguatkan apa yang tadi disampaikan Pak Sueb. Dari hasil Pak Said. Diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan itu dia bisa mewujud dalam bentuk perilaku dan tindakan, tapi dia juga bisa mewujud dalam kebijakan itu sendiri. Nah ini yang kemudian menjadi argumentasi kenapa dia menjadi sangat urgen. Hasil pemantauan Komnas Perempuan, kasus diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan itu semakin tahun semakin meningkat. Di 2014 ini semakin luar biasa, kekerasannya yang paling terbanyak memang kekerasan di dalam rumah tangga. Yang kita tahu solusi pemulihan untuk korban juga belum sepenuhnya efektif. Yang kedua, kekerasan yang berbasis komunitas. Ini juga semakin meluas, bukan hanya perkosaan,
tetapi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai konflik dan konteks. Misalnya konflik beragama, kasus Ahmadiyah, Cikesik, Sampang, dan juga kasus konflik sumber daya alam di Sape Bima misalnya, kita tahu di Lampung, atau konflik bersenjata, kasus Poso, Aceh, itu juga menyisakan banyak persoalan diskriminasi gender dan juga kekerasan yang belum mendapatkan penyelesaian ya, hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Yang terakhir, ini yang paling mengkhawatirkan, diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan itu berbasis pada kebijakan yang dilahirkan oleh negara sendiri. Kita sampai 2012 kemarin menemukan 282 kebijakan yang mendiskriminasi perempuan atas nama moral dan agama. Nah, ini tentu harus kemudian menjadi dasar bagi kita semua. Kita sedang berkomitmen seperti apa untuk mewujudkan 40 hak perempuan dalam 12 rumpun yang ada di dalam konstitusi kita. Selain konstitusi, kita sudah meratifikasi CEDAW, kita sudah meratifikasi ICCPR, kita sudah meratifikasi CAT, kita sudah meratifikasi banyak lagi undang-undang. Yang terakhir adalah Migran 1990. Nah, ini kemudian penting untuk diletakkan secara harmonis supaya produk perundang-undangan baik di tingkat pusat dan daerah dia patuh pada konstitusi, karena kita sudah bersepakat sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak kemudian melalui tubuh dan ketubuhan perempuan kita dicerai-beraikan, direpresentasikan secara berbeda. Sehingga kami memang berharap betul Bapak untuk RUU ini segera disahkan dengan beberapa catatan penting tentu ya secara substantif yang saya ingin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh moderator. Catatan pentingnya adalah Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender ini harus memuat tentang tindakan-tindakan kesetaraan dan keadilan yang harus dilakukan oleh seluruh elemen lembaga negara, baik dia berbunyi eksekutif, apakah itu legislatif, yudikatif, termasuk korporasi dan lembaga masyarakat. Itu satu catatan pentingnya. Dia harus berupa tindakan kesetaraan dan keadilan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam mewujudkan tindakan kesetaraan dan keadilan gender ini memang membutuhkan sebuah instrumen yang imperatif. Dia harus memberikan sanksi yang jelas kepada institusi-institusi lembaga negara maupun lembaga masyarakat atau korporasi yang tidak secara sungguh-sungguh menjalankan, mengabaikan atau menghalang-halangi tindakan kesetaraan gender. Harus ada bentuk sanksi itu, baik sanksi itu yang terintegrasi dalam berbagai peraturan perundangan yang sudah ada, gitu, maupun sanksi yang berupa pemotongan anggaran atau sanksi administrasi. Komnas Perempuan menawarkan bahwa ada berbagai sistem dan cara yang dilakukan supaya kementerian lembaga maupun lembaga masyarakat atau korporasi tidak lagi sekarang seenak-enaknya mendiskriminasi perempuan atau melakukan kekerasan terhadap perempuan di dalam kerja-kerja institusinya. Dari hasil pemantauan Komnas Perempuan masih kita lihat banyak sekali perempuan yang dibedakan sejak awal ketika dia bekerja. Misalnya di sektor manufaktur dan jasa, Pak. Begitu dia perempuan, maka dia dipekerjakan dalam jenis pekerjaan B, bukan A, karena dia perempuan. Karena dia punya vagina, maka dia dipekerjakan di kelompok kerja B. Karena bekerja di kelompok kerja B, maka dia tidak dapat kontrak kerja. Karena tidak dapat kontrak kerja, maka dia tidak mendapatkan pelatihan. Karena tidak mendapatkan pelatihan, dia tidak mendapatkan gaji tetap, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang juga banyak dilakukan oleh korporasi, khususnya manufaktur dan jasa. Tentu ini harus meletakkan pada kewajiban negara untuk memastikan semua warga negara termasuk perempuan tetap mendapatkan hak yang sama, bukan dibedakan karena, bukan didiskriminasi karena dia perempuan. Itu. Pak Set, ini kalau di dalam draft RUU-nya, teman-teman sabar dulu ya yang mau bertanya ya. Terakhir buat Pak Set dan Bu Nini. Sebelum kita masuk ke draftnya nih Pak, kan banyak juga nih masyarakat yang belum mengetahui draft dari RUU KKG ini, termasuk juga banyak yang beredar ya Bu Nini ya. Termasuk juga ini adanya beberapa keberatan dari beberapa pihak, karena dikatakan bahwa draft atau RUU KKG ini juga
memuat tentang pernikahan sejenis dan legalisasi lesbian, gay dan transgender. Ini sebelum berkembang lebih jauh masyarakat, mungkin Pak Zaid bisa menjelaskan? Ya, memang itu juga isu-isu yang kita dengar ya tentang hal tersebut, dan memang bisa saja mungkin saya juga nggak pernah baca draft itu, tapi ada kekhawatiran tersebut. Mungkin ya kekhawatiran tersebut karena mungkin ada pemahaman yang multitafsir terhadap beberapa substansi. Nah, itu sudah diperbaiki sehingga tidak ada lagi kekhawatiran misalnya ada kalimat yang mengatakan salah satu pengertiannya adalah tanpa memandang status pasangan hidup. Nah, itu jadi tidak ada lagi status pasangan, ada status perkawinan ya suami istri. Kalau dikatakan suami itu laki-laki, tidak ada perempuan. Ya, dikatakan istri itu ya perempuan, bukan laki-laki. Jadi pasangan suami istri jelas. Tidak ada katanya itu pasangan hidup. Kalau pasangan hidup kan bisa ditafsirkan, ini ada laki-laki dengan laki-laki, ada perempuan dengan perempuan. Nah, itu yang karena kemarin mungkin karena itulah jadi seolah-olah dipandang ini pemahaman sangat liberal. Nah, jadi kita tidak mengakomodir itu, kita tetap mengikat undang-undang ini adalah undang-undang sesuai dengan kultur kita, budaya kita, budaya berwawasan Nusantara, keindonesiaan, itu sudah pasti. Nah, masalah itu laki-laki atau lesbi atau laki-laki dan laki-laki perempuan itu hak individu dia. Itu kita tidak mengatur di undang-undang kita. Itu kita jelas adalah status perkawinan tanpa memandang status perkawinan. Jadi masuk status perkawinan adalah laki-laki, suami itu laki-laki dan istri itu adalah perempuan. Dan tentunya benar Ibu, kita juga betul-betul inginkan itu implementasinya yang paling penting daripada undang-undang ini nantinya. Tidak hanya sekedar pasal demi pasal, tapi implementasinya tidak bisa dilaksanakan. Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini efektif, efisien, dan bisa dilaksanakan. Dan harus jelas tugasnya bahwa semua kementerian itu harus berpartisipasi, harus ikut di dalam memajukan kesetaraan dan keadilan dan kesamaan gender. Walaupun leading sektornya itu adalah keinginan kita dari teman-teman semua anggota komisi itu adalah tetap di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektor. Nah, itu juga akan terlibat langsung juga Kementerian Kementerian Bappenas dan juga Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Selain juga semua kementerian dan badan-badan lainnya, korporat lainnya, baik pemerintah maupun swasta dan sebagainya, legislatif, eksekutif, masyarakat, semua harus terlibat untuk bisa memajukan kesetaraan dan keadilan gender ini. Nah, sebagaimana tadi katakan, koordinatornya itu leading sektornya adalah tetap Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan Komnas HAM, KPAI dan lainnya juga terlibat dalam rangka juga untuk memantau pelaksanaan implementasi undang-undang ini di semua korporat, di semua kementerian. Dan tahap kemarin juga kita berbicara tentang sanksi atau reward dan punishment bagi kementerian-kementerian yang kalau dia kinerjanya bagus, betul-betul sungguh-sungguh melaksanakan keadilan dan kesetaraan gender ini dan memajukan kesetaraan gender, maka dia mendapat reward. Tetapi bagi yang tidak tentu ada sanksi. Tapi apa sanksinya belum. Kita akan undang lagi pakar-pakar yang ada terkaitan dengan itu sehingga tepat bagaimana sebenarnya yang harus dikenakan sanksi. Yang paling penting adalah sosialisasi tentang implementasi daripada undang-undang ini. Kita harapkan nanti betul-betul semua masyarakat memahami dan paham tentang apa maksud tujuan kita menetapkan dan kita melahirkan undang-undang kesetaraan gender ini, karena semata-mata untuk supaya kepentingan bangsa negara kita, supaya negara kita itu adalah negara yang lebih maju. Itu harapan kita. Bu Nini melihatnya seperti apa draft dari RUU KKG ini? Draft yang terakhir sekali terus terang Komnas Perempuan belum mendapatkan ya. Draft yang terakhir itu yang 2012 ya.
di akhir itu 2012, tetapi memang kalau kita lihat penting catatan ini barangkali sekalian titip ke Bapak gitu ya. Dalam rangka menyusun RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, sekali lagi harus didasarkan pada milestone berbagai kebijakan yang sudah diadopsi oleh pemerintah Indonesia, baik itu undang-undang maupun berbagai kebijakan lainnya ya. Ada undang-undang, ada surat keputusan bersama, saya kira cukup banyak ya. Misalnya surat keputusan menteri, 9 menteri itu kan menandatangani soal SPM, standar minimal pelayanan terhadap perempuan korban misalnya. Itu semua harus menjadi dasar hal yang diadopsi. Yang kedua adalah hal yang secara realitas gitu, hak-hak perempuan yang secara realitas belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dia diketemukan gitu. Dan ini memang Komnas Perempuan sendiri berkeinginan untuk menawarkan diri, memberikan masukan secara sistematis kepada Panja Komisi 8 untuk RUU ini, sehingga kita bisa bersinergi nantinya hal-hal apa saja yang secara realitas kita temukan, tetapi memang belum ada aturan yang memberikan dasar. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, saya persilakan dari sebelah kiri dulu sebelum ke kanan ya. Ini sudah ada Pak Mujani, nanti ada Pak Munif, lalu ke Pak Eko, nanti sebelah kanan vitamin kedua ya, kita buka ke vitamin pertama dulu. Silakan Pak Mujani langsung. Saya ini halal untuk perubahan dulu nih Pak Sayed. Ya. Nama RUU ini ada kebalik-balik nih apa? Di sini dituliskan RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Ada juga RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Yang benarnya mana itu satu dulu? Kesetaraan dulu. Itu satu biar nanti bagus anunya apa ya? Tidak salah dulu. Yang keduanya itu sejahtera. Saya juga agak menyayangkan juga ya kepada para politikus yang dulu-dulunya ya. Artinya tidak menghormati perjuangan Kartini ini. Karena era Kartini dulu kan sudah menginginkan adanya kesetaraan atau hak-hak untuk wanita gitu. Kenapa baru 2013 gitu ya gitu kan? Jadi saya juga agak ini agak mempertanya, tapi ada pepatah biar lambat tapi ada usaha gitu. Nah, udah tuh Pak, yang poinnya lagi yang ketiga ya. Draft apa yang paling sangat-sangat yang bisa mengganjal gitu nantinya. Yang menurut pro dan kontra pasti. Ya, pro dan kontra ini. Mungkin nanti kan para bejong bisa protes juga nanti kan. Posisi mereka di mana gitu kan. Dan dia akan berteriak, dia juga punya hak aja sih hak kan gitu. Oke, langsung ke Bang Munif, silakan Bang Munif. Terima kasih Mas Said dan Bu moderator juga. Satu pertanyaan saja, sebenarnya saya bingung untuk menganalogikan antara RUU Keadilan Kesetaraan Gender dengan undang-undang yang lainnya terkait perempuan. Contohnya soal RUU Pemilu terkait dengan 30% perempuan, kuota perempuan. Saya amati, kalau Bapak Ibu juga mengamati dari seluruh partai yang ada, itu ternyata memang kapasitas kompetensi perempuan adalah tidak memadai, mayoritas. Dari seluruh partai yang saya amati adalah asal memenuhi kuota saja. Kalau dia tidak popularitas, tidak mempunyai uang, keluarga sendiri dan sebagainya. Kayaknya secara kapasitas tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota legislatif. Ini menunjukkan bahwa antara RUU dan realitas ke kualitas perempuan itu tidak nyambung. Kalau tidak percaya, monggo diteliti dan dilihat sendiri bahwa memang antara kualitas, bahwa perempuan tidak siap kompetisi dalam politik pemerintah sekarang ini. Termasuk partai saya. Kemudian tadi dua ya, tadi bilang satu, sekarang berarti dua. Satu A, satu B, satu C. Tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, misalnya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, juga ada KUHP, ada KUHP dan lain-lain.
sebenarnya kan terkait banyak hal seperti kekerasan dalam rumah tangga itu kan sudah diatur dalam Tuhan. Itu saja, terima kasih. Ya, Pak Eko, silakan Pak Eko. Baik, terima kasih moderator. Tadi Pak Said dan Bu Nini telah menyinggung soal sanksi ya. Saya agak ragu kalau RUKKG ini menjatuhkan sanksi keras kepada sebuah korporat ya. Misalnya soal pencabutan izin usaha. Saya nggak yakin akan diterapkan pada perusahaan PMA. Karena pemerintah kita tuh sangat takut dengan PMA. Sekali dikasih sanksi, maka PMA itu akan kabur dan akan terjadi pengangguran yang banyak. Nah, apakah berani ya RUKKG mencantumkan sanksi keras pencabutan izin usaha untuk bagi yang melanggar undang-undang ini? Terima kasih. Pak Said dan Bu Nini mungkin dijawab lebih dahulu sebelum nanti kita buka termin kedua. Silakan Pak Said. Baik, kalau draft awal itu adalah RUU kesetaraan dan keadilan gender. KKG itu kesetaraan dan keadilan gender. Tetapi memang perkembangan terakhir memang ada yang bertanya, bahkan ada menyarankan sebaiknya keadilan dulu, baru setara, gitu ya. Jadi harusnya itu harusnya keadilan dulu, baru kesetaraan gender. Jadi tentu kita akan juga nanti konsultasi dengan pakar di dalam baik dari segi tata bahasaannya, juga maknanya sebenarnya bagaimana yang kira-kira menurut yang mana yang terbaik. Nah, kalau memang harus keadilan dulu, baru setara ya, berarti kalau memang itu sepakati berarti keadilan dan kesetaraan gender. Atau memang dari draft awalnya kesetaraan dan keadilan gender, gitu. Jadi ini memang belum tuntas. Nah itu Pak. Nah kemudian kenapa baru sekarang? Saya kira sebenarnya memang udah lama, dulu itu adalah inisiatif pemerintah. Tapi macet, makanya sekarang ini, dulu itu 2011 Pak, makanya sekarang ini menjadi inisiatif Komisi 8 DPR RI. Justru kita lihat setelah ini menjadi inisiatif Dewan Komisi 8, justru kemajuan-kemajuan telah kita capai. Kita lihat ada kemajuan-kemajuan. Dan ini kita sudah mau mengakhiri di Panja dan akan memasuki final di Panja. Nanti otomatis akan selesai, kita menjadwalkan di komisi, itu akan kita serahkan ke Balek. Nah itu. Nah, kalau sudah selesai di komisi, nanti akan tahap berikutnya adalah proses di Balek. Nah, tapi yang paling penting adalah proses di Panja ini dulu harus sudah cepat selesai. Dan kita menargetkan memang masa persidangan ini kita sudah final di Panja. Sudah final di Panja. Nah, kita harapkan kalau bisa digelar komisi, kita harapkan masa persidangan ke depan itu sudah kita serahkan ke Balek. Jadi tahapannya ini saya rasa sudah lebih cepat. Kemudian juga menyangkut tentang memang ada beberapa pasal yang sebelumnya itu substansi normatifnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang begini. Ada yang kan kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini dari sektor aja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini kan dia tidak punya dinas, dia Kementerian Negara. Apakah nanti hanya koordinasi saja mengarahkan? Ini dikhawatirkan undang-undang ini nanti juga justru macet, tinggal undang-undang. Nah itu, makanya yaitu tentu ada ketentuan yang mengatur, itu juga diatur oleh Kepres tentang tugas-tugas. Makanya di dalam norma dari draft undang-undang ini hal-hal yang kita anggap krusial, substansial, yang fundament itu kita sebutkan. Sehingga betul-betul terlibat semua kementerian dan kementerian bertanggung jawab. Minimal Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, inilah yang terutama dalam rangka melaksanakan undang-undang ini. Walaupun semua dikoordinator oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa terlibat Kementerian Dalam Negeri? Karena yang punya daerah itu adalah Menteri Dalam Negeri. Bupati, gubernur itu koordinasinya Menteri Dalam Negeri. Kementerian Keuangan, ada apa yang punya uang? Kalau nggak dikasih uang nggak ada guna ini kita buat. Nggak ada. Ibu ini nggak bisa mengawasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga jalan-jalan di tempat kalau tidak diiringi didukung dengan keuangan yang memadai.
Demikian juga dengan Bappenas. Kenapa? Supaya badan betul merencanakan, melibatkan semua kementerian untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Sementara itu yang menyangkut tentang hal-hal yang lebih teknis. Yang lebih teknis tentu nanti akan diatur oleh EP, dan itu juga menjadi perintah dari undang-undang ini, maupun nanti oleh keputusan 3 menteri atau keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk pelaksanaan implementasi dari undang-undang ini. Kemudian menyangkut tentang apakah ini saya atau tidak, ini 30% kuota. Memang faktanya memang diakui kadang-kadang untuk mencapai kualitas yang 30% itu ada partai politik yang kewalahan. Tetapi kalau partai saya tidak ada kewalahan, Pak. Nggak cukup lagi. Nah, begitu. Kelebihan lagi. Partai saya nggak tahu partai lain, partai Golkar. Nah, mungkin ada partai dalam, Pak. Saya tahu betul. Sampai ke daerah-daerah tidak masalah. Tepat waktu dan cukup orang. Bahkan baru kasihan ya, ibu ini kok nggak masuk ya. Nggak ada lagi. Porsinya cuma 7. Kadang-kadang orang lebih dari fasa itu. Kalau partai saya itu justru tidak masalah Pak, kuota 30%, minimal 20%. Kalau dulu kan undang-undang kita dapat 30%. Sekarang ya minimal 30%, jadi tidak boleh kurang. Ya begitu. Dan yang keluhan kemarin saya rasa itu umumnya bukan di pusat, umumnya di kabupaten kota, di daerah-daerah, di DPD di kabupaten-kabupaten, partai-partai politik yang jauh terletak di kabupaten itu umumnya berkewalahan mencari kecukupan dari unsur perempuan, sehingga ada yang nggak tahu mana dari ya pas adiknya pun masuk, atau memang sengaja juga kadang-kadang oh ini jangan ada potensi yang lain boleh masuk, biar dia sendiri yang masuk supaya hanya dia terpilih, yang lain ada itu cara macam-macam itu. Tapi terlepas dari itu semua saya kira terlepas dari apa, memang kita harus meningkatkan sumber daya manusia, tidak hanya perempuan, itu laki-laki juga, untuk supaya kalau rekrut pun daripada caleg-caleg kita baik, tentu outputnya juga akan baik. Itu berlaku untuk semua partai. Rekrutnya bagus, SDM-nya bagus, maka output juga akan bagus. Saya rasa demikian dari KB. Terima kasih. Pertanyaan Pak Eko. Oh ya benar. Sanksi ya tidak yang kayak dimaksudkan ya Bapak, bisa ada korporat ya sanksi tutup, tidak. Itu tentu sosialisasinya ke arah supaya dia juga ikut berpartisipasi. Justru jika perlu dikasih reward. Nah itu. Kalau ada kementerian yang kurang perhatian misalnya, tentu akan diberi reward. Kalau misalnya ada menyangkut, tentu ada kaitan anggaran. Ya, selama ini kan kita mengenal Bappenas memberikan bagi kementerian yang kinerjanya bagus, realisasi anggarannya baik, kan, tepat waktu, tidak ada masalah. Justru pada saat perubahan mendapat reward. Nah, dapat reward tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan. Dan kita harapkan ini juga begini. Nantinya apabila ada kementerian atau lembaga, tentu ya negara ya, pemerintahan. Kalau bisa bagus kinerjanya dalam rangka untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender ini, tentu juga dia harus diberi reward. Nah itu. Tapi kalau misalnya juga sanksi, tapi saya belum tahu apa, bisa saja tidak peduli terhadap undang-undang ini, tidak ada kinerja yang baik, tidak pokok abatis, maka bisa saja anggarannya itu tidak perlu dikurangi anggarannya. Karena juga justru berarti dia melanggar daripada undang-undang, perintah undang-undang. Tapi tentunya saya harapkan adalah sanksi itu sanksi yang justru mendidik, membangun. Saya kira sanksinya ke arah sana. Dan tidak kalau sanksi berarti harus ada suatu korporat, kalau dia tidak berpartisipasi memajukan, maka korporat ini dicabut surat izin tempat usaha. Tidak, itu justru membuat masalah yang lebih berat. Nah, kan saya rasa demikian. Terima kasih. Pak, apa perlu dimasukkan ke swasta juga Pak nanti Pak untuk sanksi Pak, biar nantinya kesetaraan keadilan gender itu menurun? Ada nggak? Ya, tentu nanti kan menyangkut sanksi teknisnya itu nanti kan diatur. Itu nanti ada reward
dan punishment. Sanksi bagaimana, apa penghargaannya, itu. Nah tentu nanti saya kira nanti ini akan diatur karena itu sangat teknis, diatur oleh apakah nanti oleh peraturan pemerintah atau juga bisa juga oleh keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak misalnya. Jadi biarkan itu adalah tugas-tugas pemerintah yang mengatur itu dengan PP ataupun SK Menteri. Saya rasa demikian. Bu Nini, silakan Bu menjawab pertanyaan dari ketiga orang tadi. Ya, terima kasih. Soal judul, sebetulnya memang ini menjadi perdebatan yang seru juga ya Pak ya. Keadilan itu sebetulnya sesuatu outcome yang memang sulit diukur, gitu. Ini akan menyulitkan juga bagi kementerian yang akan menjalankan. Tapi bukan berarti tidak ada indikator yang nanti akan disusun ya Pak ya, terkait kesetaraan dan keadilan. Pasti akan ada indikator capaian. Mana yang lebih dahulu kesetaraan dan keadilan. Memang kesetaraan itu adalah sebuah proses ketika relasinya setara maka dia bisa mewujudkan keadilan gitu. Jadi keadilan itu lebih pada tujuan sebenarnya, keadilan gender. Yang saya kira draft pasal-pasal ini, kalau yang setahu saya draftnya sebenarnya tidak ada alasan untuk mengganjal ya Pak ya. Ini hanya soal mungkin sosialisasi yang masih kurang gitu ya, lalu pemahaman yang sangat beragam soal gender yang mengindikasikan gender dari barat, yang mengindikasikan gender tidak islami, yang mengasumsikan kesetaraan itu tidak ada di dalam Islam. Sebetulnya saya kira bukan hanya tugas DPR untuk memberikan jawaban, tapi Komnas Perempuan menghimbau seluruh stakeholder termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat ikut menjawab persoalan ini. Sebetulnya kenapa kesetaraan itu diatur di dalam surat At-Taubah misalnya, ini kalau nyimpang-nyimpang dikit gitu Pak ya, kenapa dia ada di sana gitu. Itu saya kira semua stakeholder, para tokoh agama harus ikut menyampaikan kepada publik tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal kesetaraan karena Islam sangat menyetujui kesetaraan dan keadilan gitu. Jadi hal-hal ini tentu DPR punya keterbatasan jumlah orang juga gitu ya, dan tokoh masyarakat, tokoh agama perannya menjadi sangat penting. Yang kedua, Bapak, saya ingin mengatakan begini Pak Munif. Ketika kita merancang sebuah peraturan perundang-undangan, kita harus juga kita tidak boleh kemudian mensinkronis dengan penegakan. Soal sebuah undang-undang tidak jalan dan seterusnya, itu soal penegakan. Kalau kita selalu berpijak pada wah percuma aja nanti toh tidak jalan, nggak akan ada sebuah undang-undang yang kita buat. Karena sebuah kebijakan itu mengharuskan materi muatan yang baik, penegakan yang baik, dan masyarakat yang juga harus baik merespon undang-undang ini. Tidak boleh mengacuhkan, tidak boleh mengabaikan, tidak boleh melawan. Nah, dalam konteks penyusunan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, saya kira DPR harus memastikan bahwa materi muatan undang-undang ini tidak bertentangan dengan konstitusi, merespon seluruh milestone tentang pemenuhan hak asasi perempuan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, serta realitas ketidakadilan dan kesetaraan yang dirasakan oleh perempuan selama ini. Saya kira itu poinnya. Nah, apakah ini nanti jalan atau tidak gitu ya, itu banyak faktor. Kalau tadi Bapak memberikan contoh soal affirmative action 30% di dalam undang-undang pemilu, mari kita lihat itu sebetulnya meletakkan tanggung jawab pada negara. Bagaimana sebenarnya negara punya kewajiban memberikan penguatan dan pemberdayaan pada perempuan, sehingga bukan hanya soal pemenuhan kuantitas tapi juga kualitas. Dan juga partai politik sebenarnya punya kewajiban di sana. Makna affirmative action pun itu sebuah terminologi yang sangat progresif. Bisa diartikan jumlah sebenarnya, tapi juga bisa diartikan kualitas yang kita juga perlu melihat. Tidak semua perempuan itu didorong menjadi anggota partai politik atau menjadi anggota DPR dengan dukungan yang luar biasa. Kalau memang perempuan itu sudah punya kapasitas, kapabilitas, dan peluang yang besar, dia daftar, tinggal di kota, udah nggak usah dipaksa-paksa, dia biar berjuang sendiri gitu. Nah, yang perlu didorong, perlu dikasih ruang yang banyak adalah mereka yang minim akses, mereka yang minim pengetahuan, tetapi dia sebetulnya punya
kecerdasan yang cukup, dan partai wajib melakukan penggalian dan penguatan terhadap kapasitas si perempuan ini. Jadi saya kira memang membutuhkan meletakkan siapa sebetulnya yang paling penting organ-organ di dalam kenegaraan kita yang memiliki representasi dan tanggung jawab melaksanakan undang-undang ini. Kemudian tumpang tindih dengan undang-undang lain, ini yang selalu juga dipertanyakan. Sudah ada SIDO yang itu diratifikasi pada tahun 84 melalui Undang-Undang Nomor 7, ya Pak ya. Kenapa kemudian perlu undang-undang ini? Ini juga menimbulkan perdebatan yang luar biasa juga di kalangan akademisi. Saya ingin menyampaikan, kita tahu dalam undang-undang politik hukum di Indonesia, ratifikasi konvensi itu hanya mengikat negara. Kalau negara tidak menjalankan, maka dia dipermalukan, gitu ya Pak ya, dipermalukan dalam pertemuan-pertemuan dengan negara lain. Misalnya SIDO tidak dijalankan, ya nanti akan ada pertemuan 4 tahunan SIDO itu yang kemudian muncul rekomendasi SIDO untuk dijalankan. Tapi dia tidak imperatif terhadap lembaga negara yang tidak menjalankan secara langsung atau individu. Gitu. Nah yang tadi ditekankan oleh Pak Said sangat baik bahwa undang-undang ini diharapkan dia menjadi payung, tidak hanya eksekutif, karena kemarin Undang-Undang Nomor 7 tahun 84 atau Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang PUG itu hanya untuk eksekutif. Undang-undang ini sebagaimana tadi disampaikan Pak Said, dia harus melingkupi semua lembaga negara termasuk korporasi dan masyarakat gitu. Jadi dia bisa menjadi undang-undang payung lainnya, dan juga dia bisa memiliki posisi yang imperatif karena detail apa bentuk tindakan yang dilakukan. Sementara itu dalam ratifikasi hanya berupa 2 pasal, ya Pak ya, itu. Lalu soal sanksi, saya kira saya sepakat dengan yang tadi disampaikan Pak Said. Sanksi itu tidak harus dia duduk nongkrong di pasal-pasal ini. Kalau menurut kami dari Komnas Perempuan, selain tadi yang disampaikan, bisa saja pemotongan dan seterusnya itu yang harus muncul di undang-undang ini. Tapi sanksi-sanksi yang lain bisa saja melalui surat keputusan menteri, surat keputusan menteri terkait. Misalnya yang terkait BUMN, itu bisa menjadi bahan masukan indikator sanksi yang akan diberikan oleh menteri terkait. Karena korporasi tentu menginduk dengan kementerian yang terkait, gitu. Lembaga masyarakat, ormas atau LSM, dia juga menginduk dengan kementerian lembaga yang terkait. Ketika dia tidak menjalankan peran-peran sebagaimana aturan yang sudah ditentukan, tentu ini sanksi yang akan mengeluarkan adalah mereka, saya kira. Itu. Kita langsung ke termin kedua. Dari sisi kanan sudah ada Pak Jaka dari Antara, Pak Karto dari Suara Karya, dan Bapak satu lagi silakan Pak. Dimulai dari yang paling depan aja. Terima kasih. Bang Syed dengan Ibu Rahai. Kita ketahui bersama sejak munculnya RUU KKG ini mendapatkan penolakan, khususnya dari masyarakat yang beragama Islam. Jadi artinya begini, dapatkah undang-undang keadilan dan kesetaraan gender ini diterapkan di Indonesia kalau kita melihat dengan banyaknya suku-suku dan mayoritas Islam? Itu pertanyaannya. Dan kedua, RUU KKG ini lahir dari 2 hal, yakni perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Tetapi mengapa di dalam perkembangannya spirit awal melenceng daripada spirit awal? Demikian, terima kasih. Ya, Pak Jaka silakan Pak. Saya ke Bu Nini, Bu. Tadi Bu menyebutkan dari Komnas sudah mencatat ada 282 kebijakan atau aturan yang katakanlah tidak pro perempuan. Mungkin bisa dielaborasi Pak, itu 282. Apakah itu juga termasuk perda-perda itu ya? Di daerah juga ada perda tentang maksiat, tentang apa yang di situ memperlihatkan, kalau saya baca rata-rata itu wanita itu sebagai sebuah korban ya. Karena dia sendiri yang diatur, laki-lakinya enggak. Katakanlah itu. Asusila kan selalu laki-lakinya yang jajan, kenapa perempuannya yang disalahkan gitu. Mungkin itu salah satu. Yang kedua, hal-hal semacam ini apakah bisa sebenarnya di negara
bisa mengambil alih. Katakanlah misalnya perda itu ternyata tidak pro kesetaraan gender, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri mungkin bisa mencabut ataupun seperti itu. Dan undang-undang ini posisinya di mana nanti dengan hal-hal semacam ini? Ke Pak Said satu lagi, kalau kita lihat ini kan sebenarnya mengatur dua-duanya ya, dia perempuan yang laki-laki, dia perusahaan swasta yang negara, tentang bagaimana memperlakukan warga negaranya baik laki-laki atau perempuan itu setara gender. Persoalannya kan tadi ada adat juga, ada persoalan adat di kita yang berbeda-beda, yang menempatkan perempuan itu berbeda, soal agama juga berbeda. Bagaimana itu bisa diakomodir ketika peran adat di satu wilayah itu lebih kuat. Oke Pak, tanya langsung Pak. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan saya buat Bapak dan Ibu. Perempuan ini mau sama seperti apa sih sama laki-laki? Karena menurut saya kalau perempuan udah mau sama dengan laki-laki, ini petaka, malah petaka. Karena apa? Banyak nanti kalau perempuan udah kerja di kantor semua, perempuan jadi dokter semua, kalau itu sih nggak ada masalah ya kalau soal pendidikan. Tapi kalau dia bekerja gitu ya, laki-laki di rumah dan anak-anak itu terlantar. Dan sekarang banyak itu anak-anak yang terlantar itu karena korban dari ibu-ibu yang tidak suka di rumah dan ibu-ibu yang punya ambisi tinggi, anaknya narkoba, anaknya apa. Makanya seperti yang saya tuh undang-undang ini mau bikin perempuan seperti apa gitu. Karena kodrat dari Tuhan tuh udah jelas. Perempuan tuh seperti apa, laki-laki seperti apa. Apalagi dalam Islam gitu. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu, laki-laki itu pemimpin perempuan. Jadi perempuan tuh memang kodratnya udah dipimpin oleh laki-laki. Kalau begini saya melihat perempuan-perempuan kita ini kan sebenarnya cuma ikut-ikutan barat aja, ikut-ikutan perempuan barat. Sebentar lagi perempuan kita minta telanjang dada di tempat umum. Itu asik sih, cuma maksud saya keluarga kita nggak suka gitu. Cuma kalau keluarga saya nggak suka gitu. Kemudian pertanyaan saya juga, tadi kan yang dipersoalkan selalu kekerasan perempuan, laki-laki terhadap perempuan. Bagaimana kalau kekerasan perempuan terhadap laki-laki? Ada nggak di dalam undang-undang itu diatur? Ada. Ya. Kemudian juga pemerkosaan. Pemerkosaan itu tidak hanya terjadi kepada laki-laki kepada perempuan, tapi perempuan memperkosa laki-laki juga ada gitu. Tante Girang misalnya, gitu. Itu banyak terjadi, anak-anak ABG diperkosa oleh tante-tante Girang. Gitu. Ada ya awalnya diperkosa gitu. Itu diatur nggak di dalam undang-undang? Di dalam undang-undang apa? Udah itu aja Pak. Iya. Itu enggak. Maksud saya coba yang terakhir saya mau mengingatkan aja bahwa undang-undang ini jangan sampai kebablasan. Akhirnya perempuan ingin sama dan kemudian ingin lebih. Itu nggak mungkin sama sekali gitu. Karena seperti Pak Said bilang tadi bahwa cuma kedudukan gitu, jangan sampai nanti seperti tadi disebutkan mau merit kawin sesama jenis itu nggak mungkin lah kalau di Indonesia. Bukan nggak mungkin, maksudnya bisa saja itu dituntut nanti di Indonesia kalau undang-undang ini memang betul-betul terlaksana gitu. Makasih. Langsung aja Pak Said, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Ini semakin menggelitik. Ada laki-laki diperkosa perempuan, ya. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi sebagaimana saya katakan awal tadi, jangan dimaksudkan ini seolah-olah yang dikatakan bersama itu, sederajat bersama itu, oh laki-laki ini bisa panjat pokok kelapa, petik kelapa, maka perempuan juga harus bisa panjat kelapa, petik kelapa. Jangan itu dimaksudkan. Nah, itu kan kita sendiri melanggar kodrat. Ya, perempuan dia tetap tidak bisa kedudukan perempuan itu ganti laki-laki. Hamil, melahirkan tidak mungkin laki-laki. Nah itu kodrat perempuan itu ya justru itu adalah bagian daripada hak dia. Nah gitu. Jadi itu. Nah yang itu persamaan adalah persamaan di dalam segala bidang kehidupan dalam rangka untuk berpartisipasi pada pembangunan. Baik tidak ada perbedaan diskriminasi terhadap pendidikan.
kesehatan, akses untuk memperoleh pekerjaan, diskriminasi terhadap hukum, dan juga hak-hak dia untuk memperoleh yang namanya dia adalah warga negara Indonesia yang tidak mengenal apakah laki perempuan. Ini sama. Nah, tidak boleh terjadi misalnya begini, seorang wanita hamil, dia bekerja, seorang karyawan misalnya di sebuah perusahaan, dia hamil, ada ketentuannya kapan dia harus cuti, begitu kan. Dia kan selain ada gaji juga dia punya tunjangan. Nah, jangan sampai justru karena dia minta cuti mau melahirkan, justru tunjangan dia tidak dapat lagi, hanya tinggal gaji. Ini berarti pelanggaran terhadap kodrat perempuan itu. Ini melanggar hak asasi dan melanggar undang-undang ini. Nah, itu. Jadi walaupun dia hamil, dia cuti, dia tetap memperoleh gajinya, itu tidak boleh kurang, itu oke, itu sama. Tapi tunjangan dia bukan tidak mungkin dengan alasan dia absen, tidak boleh tunjangan. Ini yang tidak boleh. Hak dia itu untuk memperoleh tetap tunjangan dia, karena memang dia adalah kodrat dia melahirkan. Begitu lahir dia harus memberikan susu pada bayinya. Tentu dia tidak bisa kerja. Tapi selain gajinya, tunjangan dia tidak boleh kurang 1 sen pun. Coba cek di pemerintah tidak ada. Coba cek di corporate masih ada itu. Dengan alasan dia absen karena dia cuti, karena melahirkan, gajinya tetap dibayar. Tapi insentifnya atau tunjangan dia terus sementara tidak dikasih karena dia absen tidak masuk kerja. Ini kan melanggar, tidak benar nih berlaku seperti itu oleh korporat. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, saya kira harus dipandang ke arah sana. Nah, kemudian saya kira tidak ada minta apa-apa, Bu, nanti Ibu yang jawab. Dan kita inginkan adalah partisipasi dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara Indonesia untuk berpartisipasi di dalam pembangunan. Nah, kalau dia istri, ya fungsi dia istri ya harus. Seorang suami juga fungsinya seorang suami ya harus. Kodratnya itu. Nah, tetapi kesempatan dia ingin berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk di keluarga dia, harus juga diberi kesempatan yang sama dan juga harus dilindungi. Tidak boleh ditekan. Nah, kalau ada seorang istri, katakanlah dia seorang sarjana, dia kuliah, dia sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, selesai kuliah. Sebelum baru begitu selesai dia kawin. Padahal cita-cita dia adalah dia ingin bekerja. Ingin bekerja, apakah dia dokter, ingin praktek atau apa, atau SH dia ingin jadi atau kayak begitu. Kawin, suaminya bilang, udah kamu jadi ibu rumah tangga saja, gak usah kerja, urusan aku kerja, kamu gak usah kerja. Padahal dia ingin kerja. Nah, ini hak dia, itu harus dilindungi. Kalau dalam agama pengobatan sama suami berdosa. Nah, hak dia untuk dia juga ingin berapa, apakah dia profesi dokter, ya kan? Oke suamiku, aku ingin buka praktek di rumahku, boleh tidak? Di rumah kita sendiri, untuk nambah penghasilan kita, atau supaya jangan lupa ilmuku, sia-sia aku belajar, kuliah, sudah dokter tapi tidak bisa. Saya kira hak dia ingin berpartisipasi, memajukan keluarganya, ingin berpartisipasi, memajukan bangsa dan negaranya. Nah, saya kira hak-hak seperti itu juga harus dihormati. Inilah saya kira betapa strategis rancangan undang-undang KKG ini yang harus kita pahami dan harus kita hayati dan juga harus dipahami oleh seluruh warga negara bangsa Indonesia. Tetapi undang-undang ini adalah tetap sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Tidak, bukan yang berdasarkan kultur budaya asing, tapi harus berdasarkan kultur budaya Indonesia. Negara kita adalah negara yang beragama, negara agama. Kultur budaya kita
sesuai dengan budaya kita, menghormati budaya kita. Nah itu. Kemudian juga saya kira kalau ada perda yang bertentangan dengan undang-undang, otomatis itu harus dianulir. Perda itu didudukannya di bawah undang-undang. Akan tetapi negara kita adalah negara yang mengakui keanekaragaman, daerah-daerah khusus seperti Aceh. Aceh kan diakui juga oleh undang-undang, dia adalah daerah khusus. Di dalam rangka membuat undang-undang yang ada kaitannya dengan provinsi khusus seperti itu, maka dikonsultasi kepada gubernur selaku pemerintahannya dan kepada DPR Aceh tentang ada kaitannya dengan yang ada kaitannya dengan undang-undang yang ada kelibatan kekhususan suatu daerah. Nah, jadi itu juga suatu penghargaan, suatu penghormatan kita kepada keanekaragaman daripada negara kita. Nah, jadi kalau misalnya Aceh, itu kan Aceh juga ada daerah selain otonomi khusus, ya juga daerah syariat Islam. Daerah syariat Islam. Setiap undang-undang yang ada kaitannya dengan Aceh itu juga harus ada konsultasi, ditanyakan oleh DPR, harus konsultasi kepada gubernur dan DPR Aceh. Yang kaitannya tentu ada, kalau ada kaitannya dengan aturan-aturan yang bisa bertentangan atau beradu dengan undang-undang yang sudah ada. Jadi semuanya itu sangat fleksibel. Saya kira yang penting adalah kita bagaimana mensosialisasikan dan melibatkan semua masyarakat kita. Tidak hanya ini tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab swasta, tanggung jawab masyarakat dan lembaga-lembaga sebagainya untuk kesetaraan dan keadilan gender. Dan memang harus kita akui, saya yakin betul kalau undang-undang yang disahkan, tentu dia memerlukan waktu. Implementasinya memerlukan sosialisasi yang memerlukan waktu, tetapi adalah paling efektif dengan cara-cara edukasi. Saya kira ke arah sana. Oke, dari ini dari kami, terima kasih. Bu Dini, silakan Bu, langsung dijawab aja. Ya, terima kasih. Beruntung sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tadi justru memberikan dukungan penuh pada undang-undang ini, karena undang-undang ini tidak secara khusus mengatur perempuan. Yang kita atur itu adalah diskriminasi gender, sehingga undang-undang ini bisa menjadi landasan jika suatu saat laki-laki yang terdiskriminasi, undang-undang ini masih bisa dipakai. Dia mengkoreksi siapa yang terdiskriminasi, bahwa saat ini posisinya perempuan yang lebih banyak terdiskriminasi, disitulah kemudian undang-undang ini berjalan. Kalau suatu saat laki-laki yang terdiskriminasi, undang-undang ini tidak perlu dirubah. Undang-undang ini tidak ada satu pun bunyi perempuan, tetapi adalah meletakkan tentang pemenuhan hak, ya, pemenuhan hak setiap warga negara. Bisa dicek nanti, bisa dibagi barangkali Pak Sayyid draftnya. Tidak ada satu pun bahasa perempuan di situ. Gender tidak berwajah perempuan, dia tidak berwajah laki-laki. Dia bisa perempuan, bisa laki-laki. Karena gender adalah cara pandang, dia strategi. Siapa yang tidak memiliki kesetaraan, dia bekerja di situ. Dia instrumen untuk menganalisis. Gitu. Sehingga saya kira tadi sangat tepat pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan undang-undang ini, gitu. Jadi bagaimana kalau laki-laki yang menjadi korban? Undang-undang ini bisa menjawab. Kalau undang-undangnya perempuan malah nggak bisa menjawab, karena kemudian mengkhususkan diri pada perempuan. Ini gender bukan laki-laki dan gender bukan perempuan. Ini soal pemahaman yang tadi itu, soal interpretasi yang kadang-kadang di masyarakat kalau gender itu perempuan gitu. Gender bukan perempuan, gender bukan laki-laki. Dia bisa berwajah laki-laki, dia bisa berwajah perempuan. Pertanyaan yang sangat menarik. Sebetulnya perempuan sendiri dengan ketimpangan yang ada sepertinya maunya apa? Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Sayyid gitu ya, untuk menjamin bahwa dia sebagai warga negara justru harus dilibatkan di semua bidang. Kesetaraan yang diinginkan perempuan itu adalah kesetaraan substantif. Jadi bukan berarti kalau satu lari kemudian ikut lari, satu tadi manjat pohon, satunya manjat pohon. Itu bukan kesetaraan substantif. Kesetaraan substantif adalah kesetaraan di mana perempuan memang dibedakan, gitu ya, dibedakan. Padahal dia memiliki kemampuan, memiliki peluang, memiliki kapasitas, tapi dia dibedakan atau dihalang-halangi untuk dia mendapatkan haknya.
Tadi sebagaimana contoh yang sangat baik, dia perempuan, dia bekerja, dia menjalankan fungsi kodratinya melahirkan, karena fungsi melahirkan, menstruasi, menyusui tidak bisa digantikan oleh jenis kelamin yang lain. Maka harus diletakkan ini sebagai penghormatan setiap entitas bangsa untuk perempuan menjalankan peran itu tanpa dipotong haknya. Nah, ini apa namanya? Jangan karena dia menjalankan fungsi reproduksinya lalu kemudian dihalang-halangi. Ya sudahlah, nggak usah ngerekrut perempuan bikin repot. Itu kan berarti setiap entitas bangsa belum memahami bahwa dia adalah kodrati. Tidak bisa digantikan. Kita mau ganti siapa? Hanya ada di film Arnold Schwarzenegger bisa hamil. Itu kan hanya di film. Pertanyaan yang sangat menarik, ada 282 ini alhamdulillahnya sekarang Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan proses klarifikasi. Perda-perda ini bentuknya bisa perda, bisa surat keputusan gubernur, bisa surat keputusan bupati. Dengan instrumen dan mekanisme sekarang yang ada, sulit mencabut perda karena perda juga undang-undang, meskipun kedudukannya dia di bawah undang-undang yang di tingkat pusat ya, tapi dia adalah undang-undang sehingga sulit mencabut. Kalau undang-undang gampang di judicial review, tapi perda tidak bisa di judicial review, dilakukan di Mahkamah Agung, itu pun hanya terkait dengan formalitas prosesnya, apakah partisipatif atau tidak dan seterusnya kayak perda tangerang. Tapi secara substantif susah. Nah sekarang Depdagri sudah memiliki kemajuan, Pak, ada 8 perda yang diklarifikasi bahasanya, meminta kepada daerah untuk segera melakukan perubahan. Kalau undang-undang ini nanti disahkan, sebagaimana yang di awal tadi saya sampaikan, Presiden bukan hanya kepala eksekutif, dia adalah kepala negara, maka dia bisa melakukan pencabutan. Sebagai kepala negara apa sih yang tidak bisa dilakukan? Bukan sebagai Presiden. Nah itu yang saya kira penting, karena perda-perda ini mendiskriminasi perempuan sedemikian rupa. Misalnya perempuan dibedakan soal cara dia berekspresi. Kalau pada tahun 80-an saya adalah korban secara langsung, dulu saya tidak diperbolehkan berjilbab ketika saya mahasiswa, hampir saja saya dikeluarkan. Tapi sekarang di beberapa daerah justru diwajibkan berjilbab. Kalau tidak berjilbab maka dihalang-halangi kapasitas dia, dihalang-halangi kenaikan pangkatnya misalnya, atau diperolok-olok di depan umum. Jadi dalam pandangan Komnas Perempuan, hal-hal yang bersifat individual dia dengan Tuhan itu biarlah menjadi tanggung jawab individual. Negara tidak perlu mengatur. Soal berjilbab dan tidak itu kan urusan individual gitu. Puasa dan tidak itu urusan individual. Padahal ini ada perda yang mengatur tentang puasa, sehingga kalau tidak puasa itu didenda sama Satpol PP. Lah kan gimana coba? Buat anak saya mungkin loh enak bayar denda dong gitu. Padahal sudah jelas yang dapat rukhsah untuk tidak puasa orang sakit, orang melahirkan, orang menyusui gitu kan Pak ya. Dan itu pun masih ada kewajiban untuk mengganti bagi orang sakit yang masih memungkinkan mengganti. Itu. Jadi memang saya kira undang-undang ini menjadi peluang bagi kita semua untuk kemudian lebih mematuhi konstitusi dan menghargai tidak ada lagi diskriminasi gender. Oke Ibu Nini dan Pak Said, terima kasih, dan kawan-kawan kita beri aplaus dulu kepada kedua narasumber kita. Dan tanpa memberikan kesimpulan, saya tutup acara pada siang hari ini. Kita ketemu lagi di Selasa berikutnya. Terima kasih. Ya pemirsa demikianlah diskusi forum legislasi kali ini dengan tema RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender. Atas nama redaksi yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.